pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Markus. Saya biasa dipanggil Haji. Saya mahasiswa Poltekkes Komunitas Semarang yang saat ini sedang praktik magang di rumah sakit ini. Terus hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya yang akan merawat Bapak di rumah sakit ini. Untuk nama lengkap Bapak siapa, Mbak? Ani Adita. Biasanya dipanggil siapa Bapak? Adit. Oke, Bapak kabarnya hari ini bagaimana? Ya, merasa tidak baik saja. Oke, dan bagaimana perasaan Bapak? Ya, bingung tidak baik. Oke, oke Bapak, dari yang saya baca dari data, Bapak itu masuk ke sini alasannya karena sering mendengar halusinasi atau suara bisik-bisik. Itu benar atau tidak? Benar. Ya, penyebabnya itu Bapak sering mendengar suara-suara itu berapa lama Bapak? Mungkin ya sudah 1 harian ini lah, Pak. Ya, berapa sering Bapak mendengar suara itu mengganggu itu? Sering sekali. Sekali. Dari mana Bapak tahu suara itu berasal? Tidak tahu dari mana. Tidak tahu dari mana. Terus seberapa keras Bapak suaranya? Apakah sangat keras, pelan atau rintik-rintik? Keras. Seberapa yakin suara itu berasal dari diri Bapak atau dari orang lain Bapak? Saya tidak yakin itu dari diri saya dan orang lain. Seberapa sering Bapak sering mendengar itu bersifat negatif? Itu sangat lumayan sering. Seberapa sering Bapak tidak merasa nyaman mendengar suara itu? Itu sering sekali menurut saya tidak nyaman. Apa sih Pak suaranya yang Bapak dengar? Kalau bisik-bisik itu apa? Untuk menyuruh saya membakar diri. Jadi, oke. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suaranya Bapak? Sangat besar sekali, tidak pokoknya sangat besar sekali. Tidak nyaman. Iya. Seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul, suara itu? Tidak bisa, saya tidak bisa mengendalikan. Oke. Bagaimana kalau Bapak saya ajarkan mempraktikkan cara mengontrol suara-suara itu? Boleh. Oke, sebelumnya apakah Bapak sudah tahu cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Oke. Berarti Bapak tertarik ya untuk melakukan praktek menghardik untuk suara-suara yang muncul itu? Tertarik. Oke. Yang pertama itu, apakah Bapak bersedia? Bersedia, sangat Oke. bersedia. Bapak berarti di sini belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain. Apakah Bapak bisa membedakan yang asli atau enggak? Sangat sulit membedakan. Oh yes, sangat sulit membedakan. Apakah Bapak mengetahui cara mengontrol halusinasinya? Tidak. Untuk waktunya bagaimana kalau 15 menit atau 10 menit Bapak? 15 menit. Lebih lama. Untuk tempatnya Bapak mau di mana? Saya mau di taman. Oke, di taman. Oke, sebentar ya Bapak. Hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Tadi Bapak saya tanya tertarik untuk dijelaskan cara mengontrol halusinasi. Terus Bapak sudah mengerti belum apa yang dimaksud dengan mengkontrol halusinasi dengan menghardik? Belum. Oke, cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara yang mengganggu itu dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Terus dengan latihan teknik menghardik suara-suara yang mengganggu, tujuannya itu untuk Bapak merasa lebih berkuasa dari halusinasi dan Bapak bisa membedakan mana yang asli atau yang tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu pertama ada waktu,
yang komitmen Bapak untuk menghadik, terus kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika orang sendiri atau ada orang lain ya Bapak. Caranya begini Bapak, Bapak pegang telinga dan katakan pergi-pergi, jangan datang lagi, Oh iya. jangan datang lagi, atau pergi-pergi, saya tidak mau mendengar suara itu karena suara itu palsu. Oke, coba sekarang Bapak mencoba. Pergi, saya tidak ingin mendengar suara itu karena suara itu palsu. Ya. Oke, bagus Bapak. Lalu bagaimana setelah Bapak melakukan itu? Cukup lumayan. Lumayan enak. Oke, baiklah. Bapak tadi sudah saya jelaskan dan lebihnya bincang. Coba Bapak bisa ulangi lagi apa pengertiannya dan pengertian tujuan dan apa yang saya peragakan tadi. Boleh dicoba Bapak? Pengertiannya yaitu untuk menghilangkan halusinasi yang saya dengar, dan untuk tujuannya yaitu agar saya bisa berkuasa terhadap apa yang ada di halusinasi tersebut, biar saya bisa mengontrol halusinasi tersebut. Ya, Dan untuk caranya yaitu menutup telinga dan berkata pergi-pergi, saya tidak ingin mendengar suara itu lagi karena itu palsu. ya, bagus sekali Bapak. Kalau begitu saya jadwalkan ya Bapak kegiatan harian yang tadi kita sepakati ya. Iya. Jika Bapak melakukan mandiri itu bisa, tapi kalau Bapak butuh bantuan perawat bisa panggil saya. Iya. Oke, untuk kontraknya besok mau jam berapa Bapak? Jam 9 Jam 9. Untuk tempatnya di mana Bapak? di taman. Oke, di taman. Oke, baik, cukup. Untuk topiknya mungkin besok saya akan beritahu lagi. Nah, untuk sekarang sudah cukup ya Bapak. Saya akhiri, saya pamit kembali ke ruang perawat. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Selesai terus sampai 10 nanti.